Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Dwi Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Soemardjo baru menyelesaikan pendidikan akuntansinya di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddhartha, Hendra Darmawan, Tan Tongjo, dan Go Tizim. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama Profesor Soemardjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dengan menyadari keindonesiaannya, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin menjadi anggota NIFA atau FAGA. Mereka juga berpendapat bahwa kedua lembaga itu dipastikan tidak mungkin akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan di Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula Universitas Indonesia pada pukul 19.30. Susunan pengurus pertama terdiri dari yang pertama, Ketua Profesor Dr. Soemardjo Djitrosidojo, kemudian Panitera yaitu Dr. Andes Mr. Go Tizim, kemudian Bendahara yaitu Dr. Andes Sibingtat atau Basuki Siddhartha, kemudian Komisaris yaitu Dr. Tan Tongjo dan Dr. Andes Oekwi Tek atau Hendra Darmawan. Sedangkan keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah yang pertama Profesor Dr. Abu Tari, yang kedua Tio Po Tijang, yang ketiga Tan Eng Oen, yang keempat Titang Siut Jan, yang kelima Lim Kwi Liang, dan yang keenam De Tik Him. Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 13 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai tanggal 19 Oktober 1958. Pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI dibentuk yang bertugas untuk menyusun standar keuangan. Mulai tahun 1986, Komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAI 1984. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK ini untuk pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994. Di mana mengadopsi pernyataan resmi dari International Accounting Committee atau IASC. Sejak pendiriannya 52 tahun silam, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. IAI juga secara terus-menerus merevisi SAK untuk mengikuti kebutuhan perkembangan bisnis dan profesi akuntan. Kemudian ada persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan.
Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain bahwa dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan untuk mempengaruhi pasar atau harga pasar saham. Selanjutnya ada tantangan akuntansi di masa mendatang. Selama hampir kurang lebih 75 tahun silam, Security and Exchange Commission mengandalkan profesi akuntansi. Profesi ini telah banyak membantu, terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik dan mengesahkan standar audit yang menjamin kualitas tertinggi informasi keuangan. Security and Exchange Commission mengandalkan peran akuntan dalam menjamin keakuratan dan kewajaran pencatatan perusahaan publik serta perancangan sistem pengendalian internal yang mampu menjamin akuntabilitas atas aktiva perusahaan dan memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang menghadirkan profesi akuntansi dan hasil kinerja atau operasional perusahaan secara wajar. Yang terakhir yaitu masa depan pelaporan keuangan. Ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi, yaitu yang pertama, masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkap seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Kemudian yang kedua yaitu ada masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan dunia bisnis. Saat ini, laporan tahunan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk semakin singkat sehingga produk akan menjadi lebih cepat usang dari sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Masalah terakhir sehubungan dengan masa depan akuntansi atau pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.